Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Salam merdeka dari Sabang sampai Merauke. Salam damai seluruh bangsa Indonesia. Salam damai nasional internasional. Pertama-tama saya sampaikan salam dari ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA, utusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Khalifah bil Ardi, Presiden PBB. Salam kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salam kepada Amerika Serikat, Gedung Putih. Salam kepada Belanda. Salam kepada Jerman. Salam kepada Inggris. Salam kepada Arab Saudi. Salam kepada seluruh dunia internasional. Salam dari ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA, utusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Khalifah bil Ardi, Presiden PBB. Dan juga tak lupa kepada seluruh aparatur negara Indonesia dari pusat sampai bawah. Saudaraku sebangsa setanah air, saya akan menyampaikan sebuah tulisan dari ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA. Beliau menyampaikan lewat tulisannya yang berjudul Palu Arit, Islamisme lawan komunisme. Santri asli hampir sudah tidak melihat. Buta termasuk TNI, Kostrad, Golkar, Orde Baru pun Partai Persatuan Pembangunan diantaranya telah tidak bisa melihat. Palu masih berlaku di Pengadilan Negeri Garut. Pak Jenderal TNI Angkatan Darat Wawan Setiawan yang bisa menghabiskan Orde Baru. Negara seperangkat kekuasaannya dipukul oleh Palu MPR, DPR. Mereka telah bergotong royong, bukan tolong menolong, dalam kebaikan untuk di mayoritas negeri ini. Umat Islam sekarang, Islam yang asli akan dipenjarakan lagi, serta secara tragis diteralis jeruji besi. Pak Imam Besar Kartosuwiryo, Pak Harto, Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Pak Jaja Sujadi, pimpinan DITI NII, telah dibunuh secara tragis dengan 9 lubang peluru yang bersayap di tubuhnya, berlumuran darah di tahun 197 Masehi. Orang-orang komando jihad, sebuah pergerakan Islam di bawah tanah, telah pada wafat. Aktivis PII telah tiada pada wafat. Ingat peristiwa Iwik di TV yang dipaksa oleh polisi untuk mengaku. Ingat polisi gadungan
tentara gadungan. Ingat musang berbulu domba. Ingat senuk hugronye. Ketalal Al-Quran. Ingat Subadrio pakai kopiah haji dan hitam. Tanya pada orang tua kita sejarah mengenai topeng komunisme. Umat Islam tidak bisa komunisan, sedangkan komunis bisa islaman. Awas tertipu, awas tertipu. Kalau tidak mau dengan negara Islam, itu pasti komunis. Majelis Ulama tidak pakai kata Islam. Departemen Agama tidak pakai kata Islam. Coba Anda lihat di kantornya. Kita jangan tertipu. Itu bukan milik Islam saja. Kalau mereka memang ulama umum, artinya memiliki ilmu pengetahuan yang secara global. Coba minta ilmu ke sana. Cara membuat apalah, atau cara untuk membuat orang rukun damai, menjadi kaya raya, atau bisa memberantas penjahat secara ilmunya. Kini Palu komunis akan membunuh Islam asli. Pak Wawan Setiawan yang diperintah oleh Imam Besar Negara Islam Indonesia Madinah, Dr. Anas Haji Sensen Komara BMS Khalifah Bil Ardi Presiden PBB. Awas, umat Islam jangan mau dibodohin, ditipu, tertipu. Buka matamu umat Islam. Bangkit, bangkit dari kuburmu. Mari kita lihat Palu Arit di Pengadilan Negeri Garut. Di masa pengetuk paluan Pak Wawan, Jenderal TNI Angkatan Darat. Bisa ditanyakan ke pemilik Palu Arit di pengadilan, kalau umat Islam punya hati, punya rasa keislaman, punya rasa persaudaraan. Kal jasadil wahid, ingat peristiwa komunis di tahun 1926 Masehi, di tahun 1948 Masehi, di tahun 1965 Masehi. Dan sampai hari ini, detik ini, selalu membunuh, ngabongan kaum umat Islam dengan berbeda cara, tidak secara tradisional, membuat belat umat Islam tidak tahu kiblat arah tujuan hidup. Mau kemana kita? Kita mesti punya imam. Seperti pertanyaan talqin di masjid-masjid saja, Paul. Seperti pertanyaan talqin di masjid-masjid saja pakai orang imam masjid. Mengapa mau pulang ke kubur tidak punya imam? Man mata bi ghairi imamin mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang tidak punya imam, maka matinya itu akan mati jahiliyah. Selamat masuk neraka bagi yang tidak punya imam negara Islam Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air. Selanjutnya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahtas sajarati fa'alimu ma fi qulubihim fa'anjalas sakinata alaihim wa asyabahum fathan qariba. Tiada jalan lain yang menuju ke arah keselamatan negara dan bangsa Indonesia melainkan jika pemerintah Republik Indonesia mulai sekarang juga dengan cepat dan tepat membasmi komunisme dalam tiap-tiap lapangan, terutama sekali yang melekat di dalam tubuh pemerintahan RI dan alat-alat kekuasaan dengan wujud dan sifat apa dan yang manapun juga. Kemudian daripada itu, berkenaan dengan soal proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 dan soal-soal lain di sekitarnya seperti yang berikut. Proklamasi 7 Agustus 1949 adalah suatu curahan karunia ilahi atas umat Islam Indonesia, satu izin dan perkenan Allah yang berwujudkan intipati, kristalisasi, realisasi, manifestasi daripada pengharapan, doa, tekad, dan amal usaha perjuangan umat Islam bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, maka proklamasi 7 Agustus 1949 merupakan satu hak suci daripada umat Islam bangsa Indonesia yang tidak hanya harus serta wajib dihargai dan dihormati oleh umat Islam sendiri, melainkan juga oleh tiap-tiap bangsa di seluruh dunia. Inna fatahna laka fathan mubina, insyaallah. Amin. Bismillahi Allahu Akbar. Saudaraku sebangsa setanah air, mengenai manifesto politik RI yang asli, yaitu USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi ala Indonesia terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian ala Indonesia, bukan ala penjajah Belanda, bukan ala kuhab Belanda, bukan ala mandataris Belanda, apalagi demokrasi komunisme. Yang asli hanyalah Undang-Undang 45 yang sejati, yang asli adalah 7 Agustus 49. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya pelajaran logika hukum secara sederhana untuk lulusan SD atau TK. Kalau semua bebas melaksanakan agamanya masing-masing, berarti kita harus membunuh perusak agama, termasuk perusak Islam yang Allah memerintahnya dengan lafaz yuqatilu fi sabilillah, artinya bunuhlah oleh semua orang di dalam keraguan dan kebimbangan, juga kepanikan, sehingga perusak agama Islam boleh dibunuh
berdasarkan ayat 1 dan 2 di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan menjamin kepada setiap orang di negeri ini untuk tidak dipersalahkan. Justru yang tidak mengindahkan atas berlakunya hukum Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengkhianat mutlak di negeri ini, termasuk bukan Pancasialis murni di negeri tercinta ini, dan juga bukan kaum agamawan muslim atau muslimat. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Presiden Republik Indonesia harus seorang muslim yang taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya. Pertama, di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berarti ini orang boleh berjihad untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Karena agama khusus dalam Al-Quran harus punya rumah, baitun rumah militer, seperti kalimah bihar pujarin biismi untuk sebuah nama organisasi seperti Negara Selamat Islam Damai. Tujuannya untuk mengumpulkan balad-balad teman-teman, sahabat-sahabat, bila di dalam Al-Quran yang lainnya bisa ditanyakan ke orang Timur Tengah seperti Arab Saudi dan lain-lain. Wa ma lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Wah, semua kitab-kitab Islam mengatakan harus berorganisasi, boleh berperang dong. Sehingga tidak ada kata-kata makar bagi pejuang Islam yang ingin mendirikan negara Islam. Kecuali pasal 29 ayat 1 dan 2-nya dihapus dulu. Juga Pancasilanya diamandemen, dibubarkan. Jadi coba aja pikir, mana yang menyangkut hukumnya justru Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung untuk mengakui negara Islam. Jangan nakut-nakutin ulama lipstik, kasihan. Kan ada ajas tunggal, semua kuhab di bawahnya. Kalau DITII, NII dari dulu juga sudah Pancasila, mau apa lagi? Saudaraku sebangsa setanah air. Selanjutnya, pengakuan de jure. Ada tiada bukan ketentuan, tapi terpenting kita ada kebersamaan. Susah payah di antara kita merupakan bumbu kehidupan. Ada tiada bukan lintangan, bukan halangan, bukan semangat menjelang hidup baru. Ada tiada bukan semangat untuk hidup kebersamaan di dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Adanya kebersamaan pendapat, adanya seirama dalam menuju hidup baru, dunia baru Islam yang jaya abadi selalu. Ada tiada bukan rintangan, bukan semangat untuk kemajuan, tetapi adanya kebersamaan hidup
dalam seirama, semaksud dan setujuan bagi cita-cita merdekawan, bagi cita-cita kebangsawanan, bagi cita-cita agamawan, bagi cita-cita para pejuang bangsa negeri ini. Kita merdeka, lihat pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan bab-bab yang lainnya, juga peraturan tambahan dan peralihan. Untuk kita yang mayoritas menang, kita wajib memiliki buku Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu maupun yang sudah diamandemen. Kita aman untuk manusia, kita aman untuk alam semesta, kita aman karena bersama Tuhan yang Maha Esa. Kita aman karena bersama Allah Ta'ala. Kita bersama Tuhan yang Maha Esa. Kita bersama Rabbul Alamin. Kita bersama malaikat. Kita bersama Ruh Suci. Kita bersama para nabi dan rasul Allah. Kita bersama Imamullah. Kita bersama Allah Rabbul Alamin. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Kiai Pancasila sekaligus putra dari TNI Tentara Islam di bawah bimbingan ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMS, utusan Tuhan Langit, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Khalifah Pilhar Presiden PBB Madinah Indonesia, Kampung Babakan Cipari, Wanaraja, Garut, Jawa Barat, Indonesia, dunia internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.